Kurniawati, mahasiswa PG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 20169940434 dan NIM A951230661 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, tanggal 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SD Negeri Sekarputih 1. Berikut video pembelajaran UKIN yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu menyiapkan Mas Rafka, silahkan disiapkan. Siap, Mbak. Berdoa dimulai. Hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk masuk dan belajar bersama. Oh ya, hari ini ada yang tidak masuk? Satu orang ya, Mbak Arista ya yang masuk ya. Oke, kita doakan Mbak Arista untuk pertemuan yang akan datang bisa mengikuti pelajaran bersama kita. Oke, langsung saja. Hari ini di mana kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Itu ada pada mata pelajaran apa? IPAS. Ya, IPAS. Topiknya memakan dan dimakan, dan rantai jaring-jaring makanan. Oke, sebelumnya mari kita nyanyikan dulu untuk membuka semangat kita. Kita nyanyikan dulu lagu nasional. Semuanya berdiri ya. Yuk. Kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. Hafal semuanya? Oke. Silakan duduk kembali. Oke, kembali lagi. Tadi di awal Bu Guru sudah mengatakan bahwa hari ini kita akan belajar IPAS, materinya harmoni dalam ekosistem. Yuk kita simak bersama-sama. Ada persepsi yang ingin Bu Guru sampaikan. Oke, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia dapat mendapatkan makanan untuk beraktivitas itu tadi. Kemudian manusia itu mengolah dari bahan makanan yang ada di alam. Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan ya? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Oke, ada pertanyaan nih. Yuk coba kita renungi, kita jawab bersama-sama. Apa kalian pernah melihat belalang di alam sekitar? Pernah. Apa ya sumber energi yang digunakan belalang untuk bertahan hidup? Makan makanan ya, berupa ada yang makan padi, ada yang makan rumputan. Oke. Ada banyak jenis tumbuhan dan hewan di alam sekitar kita. Tahukah kalian bagaimana cara mereka memperoleh makanan? Misalkan ayam, makannya apa? Makannya ulat ya, bisa makan padi atau beras. Cacing juga bisa. Ada lagi misalnya apa yang ada di sekitar kalian? Kambing
rumput. Apakah bisa kambing makan ulat? Oh tidak, ternyata kambing hanya makan rumput, makanan dari tumbuh-tumbuhan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang 3 hal. 1. Hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan yang ketiga, kita nanti akan membuat sebuah poster makan dan dimakan dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, masih semangat kan? Kita akan menyaksikan video pembelajaran. Disimak baik-baik. Ada 2 video pembelajaran yang akan kita lihat. Kita saksikan bersama-sama. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiling. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Kita saksikan video yang kedua tentang jaring-jaring makanan. Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini Miss Rahmi dikelilingi oleh hewan-hewan nih di hutan. Karena kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Kalian tahu tidak apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, kalian masih ingat tidak apa pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Jadi, apa bedanya antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Kalau jaring-jaring makanan, dia terdiri dari beberapa rantai makanan. Sedangkan rantai makanan hanya ada satu alur saja. Oke, sudah. Bagaimana? Sudah diamati? Apa hal yang pelajaran yang kalian tangkap dari video pembelajaran yang sudah Bu Guru tampilkan? Yang pertama, tentang apa? Jaring-jaring makanan, betul sekali. Ada apa lagi? Tentang rantai makanan. Di sana tadi ada istilah produsen. Produsen itu apa ya? Apa? Makhluk hidup yang bisa menciptakan makanannya sendiri. Ada yang namanya konsumen. Kalau konsumen itu apa? Ya, yang memakan tumbuhan, atau konsumen tingkat 2 itu yang memakan hewan. Jadi konsumen itu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Dan yang terakhir ada apa tadi? Apa? Dekomposer. Contohnya? Jamur yang bertugas sebagai pengurai. Oke. Setelah ini silahkan kita akan membentuk kelompok kerja. Ada kelompok produsen, ada kelompok konsumen, dan ada kelompok dekomposer. Silahkan diamati kelompok kerjanya. Kelompok konsumen silahkan duduk di sebelah barat. Kelompok produsen silahkan duduk di sebelah selatan. Sedangkan kelompok yang dekomposer duduknya di sebelah utara. Yuk, silakan. Nggak apa-apa, tasnya di bawah. Silakan duduk di tempatnya yang sudah ditentukan. Sudah diamati? Ada gambar apa saja di situ ya?
Oh iya, rumput yang di gambar rantai makanan coba dilihat. Rumput itu sebagai apa ya? Produsen. Kemudian konsumen tingkat satunya ada siapa? Dalang. Konsumen tingkat dua? Kata. Konsumen tingkat tiga? Ada ular. Lanjut, konsumen tingkat empat? Elang. Konsumen tingkat 4 ini karena dia tidak dimakan lagi, dia sebagai apa ya? Konsumen puncak karena dia tidak dimakan lagi. Karena dia tidak dimakan oleh hewan lain, kemudian tua dan kemudian mati, akan diurai bangkainya oleh siapa? Ya, oleh jamur. Dia sebagai apa? Sebagai dekomposer. Oke, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, yang silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Sebelum kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut, silahkan kalian mengerjakan tugas yang pertama dulu. Di situ ada tugas yang pertama yang di kertas yang kecil. Itu kalian disuruh membuat apa ya? Poster. Ya, suruh membuat poster jari-jari makanan. Ini sudah Bu Guru siapkan kertasnya, silahkan.
Oke, sudah. Namun, kelompoknya produsen, kelompoknya Mas Rafa sudah selesai ya? Yuk, silakan maju ke depan. Kita presentasikan hasil pekerjaan kalian. Yuk. Maju semuanya, yang 2 orang membantu untuk memegang, yang 1 orang menjelaskan. Ya, silakan. Agak ke sini. Salam. Dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok produsen. Saya akan menjelaskan jahe-jahe makanan. Produsen jagung akan dimakan oleh tikus, kambing, dan kelinci. 031 tikus akan dimakan burung hantu. Kambing dimakan oleh serigala. Kelinci akan dimakan serigala. 032 burung hantu, kucing, dan serigala. Burung hantu dimakan oleh ular. Kucing dimakan ular. Serigala dimakan ular. 033 elang ular. Elang akan memakan ular. Ular dimakan oleh harimau. 0 puncak adalah harimau. Harimau akan dikompose oleh jamur. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lainnya? Yuk, kelompoknya Mas Alif, ada yang mau ditanyakan? Pada ekosistem kebun terdapat makhluk hidup yang terdiri dari jagung, tikus, ulat, dan burung elang yang membentuk rantai makanan. Jika ulat banyak ditangkap untuk diperjualbelikan sehingga populasi menurun drastis, apakah akibat yang akan terjadi? Populasi tikus meningkat. Oke, jika ularnya banyak ditangkap, berarti apa tadi Mbak Lena? Populasi tikus meningkat. Oke, populasi tikus akan meningkat. Kalau populasi tikus meningkat, apa lagi ya yang akan terjadi kira-kira? Bagaimana? Ular akan menurun drastis. Ya, karena ularnya tadi menurun drastis, populasi tikusnya kan meningkat. Kemudian, apa yang terjadi pada padi, pada tanaman padi kira-kira? Apa yang akan terjadi pada tanaman padi? Padi akan habis. Ya, padi akan habis karena banyak dimakan oleh tikus. Yuk, ada lagi pertanyaan kedua, kelompok dari komposer. Yuk, silakan. Pada sebuah ekosistem terdapat tanaman, jagung, kelinci, burung hantu, dan harimau. Jika dalam ekosistem tersebut datang serigala, apakah kemungkinan yang akan terjadi pada ekosistem tersebut? Ekosistem kelinci akan semakin menurun drastis. Ya, karena akan datang lagi pemangsanya. Siapa tadi yang datang? Serigala. Maka populasi kelinci yang ada di ekosistem tersebut akan menurun drastis. Oke, sampun. Ada mungkin yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Tidak ada? Yuk kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Rafka, kelompok produsen. Silakan duduk. Boleh silakan duduk. Oke, sudah kalian kerjakan, sampun, sudah selesai semuanya. Oke, setelah ini nanti kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini kalian kerjakan secara mandiri. Sudah diselesaikan semuanya ya ini ya? Pun? Ya nanti kita kumpulkan nanti saja nggak apa-apa. Sudah? Mari setelah ini kita mengerjakan ulangan evaluasi atau soal evaluasi. Soal ini akan dikerjakan secara mandiri. Jadi kalian mengerjakannya sendiri-sendiri.
kerjakan soal secara mandiri. Yang kedua, berusaha untuk memahami soal dan menjawabnya dengan benar. Dan yang ketiga, selamat mengerjakan. Silahkan disiapkan pensil ataupun pulpennya, boleh? Sudah menerima soalnya semuanya? Oke, silahkan soal itu kalian kasih nama dulu, kasih identitas nama kalian dulu. Silahkan dikerjakan secara mandiri dan dipahami soalnya, kemudian dijawab dengan benar. Yuk, ini ada timernya, waktunya 10 menit, silahkan dikerjakan. Yuk, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, yang sudah selesai silahkan dikumpulkan ke depan dan dikasih nama. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Ayo Mbak, silahkan dikumpulkan. Yuk, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Harmoni dalam ekosistem. Yuk kita lakukan refleksi apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Yuk. Oke, kita jawab bersama-sama tentang beberapa pertanyaan refleksi berikut. Yang pertama, apa saja kesulitanmu dalam menyelesaikan tugas ini? Apa kira-kira? Ya. Bagaimana? Oh ya. Mengerjakan untuk menyelesaikan atau menyusun jaring-jaring makanannya sulit ya. Kalian harus menentukan siapa yang sebagai produsen, siapa yang sebagai konsumen, siapa yang sebagai dekomposer. Tapi sudah paham kalian? Sudah. Lanjut. Bagaimana cara kamu mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Kalian ngapain tadi dalam satu kelompok ini? Iya, kerja kelompok, betul sekali. Berdiskusi. Kalian saling bertukar pikiran dengan satu kelompok kan? Iya, terus yang ketiga, yuk, apa hal yang membuatmu bersemangat belajar hari ini? Ya, membuat poster menyenangkan, membuat poster. Iya, kita jadi semakin paham peran-peran dari makhluk hidup, jaring-jaring makanannya siapa yang dimakan oleh siapa. Oke, yuk. Berikutnya kita akan masuk ke penyimpulan. Dari semua kegiatan yang kita lakukan dari awal hingga akhir ini, kesimpulannya, dengarkan. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui proses makan dan dimakan dalam jaring-jaring makanan, serta dapat memahami proses transformasi energi di suatu
suatu ekosistem, berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Seperti tadi, misalkan ada ularnya ditangkap oleh manusia, kira-kira apa yang akan terjadi? Populasi apa? Populasi tikus. Bagaimana populasi tikusnya? Akan meningkat. Itu akan terjadi ketidakseimbangan alam. Maka dari itu, untuk menjaga keseimbangan alam, kita menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Oke, di pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang piramida makanan. Piramida makanan ini sama seperti jaring-jaring makanan, tapi yang dilibatkan, hewan yang dilibatkan akan lebih banyak. Sampun, alhamdulillah, alamin, hari ini sudah selesai semuanya pembelajaran untuk materi harmoni dalam ekosistem. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, salah satu disiapkan, Mas Raffa, silakan. Siap, Mbak. Berdoa dimulai. Sudah selesai pembelajaran hari ini, mari kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.